Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Setiawati Dewi dari SMA Negeri 1 Serang Baru. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Baik. Di sini yang pertama yaitu tentang pengertian dan karakteristik perusahaan dagang. Tujuan pembelajarannya itu siswa dapat membedakan karakteristik akuntansi perusahaan dagang dengan akuntansi perusahaan jasa, mengidentifikasi transaksi yang terdapat pada perusahaan dagang, menjelaskan akun-akun pada perusahaan dagang, dan menganalisis transaksi pada perusahaan dagang dengan penuh percaya diri dan rasa jujur. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi kepada konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh yang biasa kita temui adalah toko kelontong, ada supermarket, itu adalah contoh-contoh perusahaan dagang. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, kegiatan perusahaan dagang yaitu membeli dan menjual kembali barang dagang tanpa merubah bentuknya. Nah, dari pengertian tersebut kita lihat ada perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa tidak menjual barang dan produk, tetapi menjual dalam bentuk jasa. Sedangkan di perusahaan dagang menjual barang yang diperoleh dari pemasok. Tujuan dari perusahaan jasa adalah memperoleh laba dan keuntungan yang ditetapkan. Tujuan perusahaan dagang yaitu menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk. Di perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang. Jika ada persediaan hanya berupa bahan habis pakai untuk menghasilkan jasa. Sedangkan di perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang yang sudah jadi. Di perusahaan jasa tidak menentukan harga pokok barang, sedangkan di perusahaan dagang dalam menentukan harga pokok barang relatif lebih mudah. Nah, sekarang transaksi-transaksi apa saja yang ada di perusahaan dagang? Di sini ada 9 transaksi. Yang pertama adalah pembelian, kemudian ada retur pembelian, potongan pembelian dan pengurangan harga, kemudian ada penjualan, ada retur penjualan, potongan penjualan dan pengurangan harga, beban angkut pembelian, beban penjualan, dan persediaan barang dagang. Baik, kita lihat satu persatu ya. Pembelian barang dagang. Pembelian adalah aktivitas untuk memperoleh barang dagang untuk dijual kembali. Pembelian dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Pembelian tunai yaitu pembelian barang yang langsung diikuti oleh pembayaran tunai. Sedangkan pembelian kredit adalah pembelian barang yang pembayarannya ditangguhkan. Nah, untuk akun pembelian barang dagang berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi pembelian barang baik tunai maupun kredit. Yang kedua adalah potongan pembelian. Potongan pembelian berfungsi sebagai tempat mencatat potongan harga yang diterima dari penjual. Biasanya sehubungan dengan penerapan pembayaran, misalnya pembayaran hutang yang dilakukan dalam periode potongan. Kemudian ada retur pembelian dan pengurangan harga. Akun retur pembelian dan pengurangan harga berfungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual atau pengurangan harga yang disepakati oleh penjual. Misalkan barang yang dibeli sebagian rusak, itu bisa dikembalikan dan itu dinamakan dengan retur. Kemudian ada beban angkut pembelian barang yang dibeli. Beban angkut yang menjadi tanggungan pembeli akan dicatat pada akun beban angkut pembelian di sisi debit dan akun kas di sisi kredit. Akan tetapi, beban angkut yang menjadi tanggung jawab pembeli yang dibayar langsung oleh penjual akan dimasukkan pada faktur pembelian. Untuk penjualan, yang disebut dengan penjualan adalah transaksi utama untuk memperoleh penghasilan dan merupakan komponen utama dalam pembentukan laba. Nah, di sini juga ada pengurangan harga atau retur penjualan. Berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengurangan harga yang diberikan oleh pembeli. Kemudian ada potongan penjualan. Ini dicatat pada akun potongan penjualan di sisi sebelah debit dan akun piutang dagang di sisi sebelah kredit.
Ada beban angkut penjualan, ini terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai ke tempat pembeli. Dan ada persediaan barang dagang, yaitu barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Banyaknya barang yang tersedia di gudang tidak boleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Demikian untuk akuntansi perusahaan dagang ya di sini tadi sudah dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.